Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Al-haditsu tsani wal 'ishrun. Hadis yang ke-22. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min akbaril kaba'ir ayyal'ana ar-rajulu walidayh. Sesungguhnya yaitu sebagian dari paling besarnya dosa-dosa besar. Ayyal'ana ar-rajulu, apa harus melaknat siapa seorang walidayhi, akan kedua orang tuanya. Jadi di antara paling besarnya dosa-dosa besar adalah apabila seorang anak melaknat orang tuanya. Kila ditanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayh? Bagaimana bisa melaknat siapa seseorang akan kedua orang tuanya rajul? Qala, berkata Nabi, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasubbu ar-rajulu abar rajul wa yasubbu abah wa yasubbu ummah. Yasubbu, misu siapa seorang abar rajul, akan bapaknya orang lain, fa yasubbu abah, maka memisu rajul akhar ini, rajul yang lain, abah, akan bapaknya rajul yang pertama, wa yasubbu ummah, dan misu rajul akhar yang dipisuin bapaknya, ummah, akan ibunya rajul yang pertama. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi alangkah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sangat luas pandangannya, sangat cerdas pikirannya. Subhanallah. Jadi cara penyampaian itu tidak selamanya beliau itu dengan bahasa yang datar. Seperti ini. Beliau menegaskan di antara paling besarnya dosa besar adalah ketika seseorang melaknat orang tuanya. Sahabat bingung, kemudian bertanya, bagaimana mungkin, bagaimana bisa seseorang itu melaknat orang tuanya sendiri ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, anak itu melaknat ayahnya orang lain, orang tuanya orang lain. Maka orang lain yang dilaknat orang tuanya oleh si anak itu balik melaknat orang tua yang memulai itu. Jadi lempar batu, batunya mental kepada dirinya sendiri. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi apabila kita memisu-misu ayahnya orang lain, ibunya orang lain, sehingga orang lain itu misuin ayah kita atau ibu kita, itu hukumnya sama saja dengan kita misui orang tua kita sendiri. Na'udzubillah, na'udzubillah. Dan itu termasuk akbarul kabair, termasuk durhaka dan dosa yang sangat besar. Makna akbar ay asyaddu uqubatan. Apa yang dimaksud akbarul kabair? Paling besarnya dosa-dosa besar, yaitu lebih dahsyat uqubatan siksanya. Qala al-Badr al-Aini rahimahullah ta'ala fi qawlihi, di dalam perkataan Nabi, wa kaifa yal'anu ar-rajul walidayh. Hada, adapun ini istib'adun, yaitu menganggap jauh, minas sa'il. Istib'ad ini istilah di dalam usul. Istib'ad minas sa'il, dari orang yang bertanya. Istib'ad itu, ini kok bicara begini Nabi ini, bersabda begini, berkata begini, ini gimana ini, kok bisa? Itu istib'ad namanya. Lianna tab'al mustaqim ya'ba dzalik, karena sesungguhnya tabiat yang cip-cip, yang lurus, yang yang istiqamah, yaitu enggan, artinya tidak mau, tab'al mustaqim, akan itu misu-misu. Fa bayyana fil jawab annahu wa illam yata'ata dzalika bi nafsihi walakin yakunu sababan lidzalik. Fabayyana, maka menerangkan Nabi di dalam jawabnya, annahu, akan sungguhnya
rajul wa illam yata'ata dzalika binafsihi. Dan walaupun tidak melakukan rajul dzalika akan itu misu atau laknah binafsi dengan dirinya. Ya rajul artinya tidak secara langsung misui atau melaknat orang tuanya, walakin dan tapi yakunu sababan lidzalik. Ada rajul sababan yaitu sebab lidzalika akan itu misu kepada orang tuanya. Misuin orang tuanya orang lain sehingga orang lain itu misui orang tuanya sendiri. Wa fi hadzal zaman, dan di masa ini, minan nas at-tagham, sebagian manusia yang durhaka, man yasubbu walidayh. Adapun orang yang misuman akan kedua orang tuanya, artinya biduni wasitah, artinya secara langsung, ay mubasyaratan, ya, ay mubasyaratan. Artinya ada di masa sekarang ini dulu seorang imam yang mengatakan ini. Jadi ada orang yang langsung misui bapak atau ibunya sendiri. Bal yadribuhuma, bahkan memukul ya man akan keduanya walidai. Bahkan ada yang memukul orang tuanya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kalau sekarang era digital, kita sering mendengar kabar, melihat berita bahwa si anak itu misu, memukul, bahkan menahan orang tuanya, memenjarakan orang tuanya, bahkan naudzubillah tsumma naudzubillah membunuhnya. Walaqad syuhida dzalika, dan sungguh disaksikan apa itu minal aqaqah al-fajarah, dari orang-orang yang durjana, al-fajarah, orang-orang yang sombong. Rubama dabaha walidahu, dan terkadang membunuh man, menyembelih man akan orang tuanya man. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Mohon kita kepada Allah akan ampunan wal afiyah dan keselamatan. Intaha, telah selesai qaul siapa itu yang di atas itu. Al-Badr al-Aini rahimahullah. Qala al-Baji, khairul aba lil abna man lam tad'uhu al-mawaddatu ila at-taqsir. Ini qaul Baji ini merupakan mizaniyah antara anak ke orang tua dan orang tua ke anak. Bagaimana caranya supaya orang tua ke anak di dalam mencintai anaknya itu, cintanya jangan sampai membuat lalai ibadah kepada Allah. Juga sebaliknya, anak kepada orang tuanya jangan sampai terlalu lalai di dalam berbakti sehingga jatuh kepada uquq, artinya durhaka. Beliau berkata, khairul aba lil abna, adapun sebaik-baiknya orang tua kepada anak-anaknya, man, yaitu orang lam tad'uhul mawaddatu, yang tidak mengajakhu kepada man, al mawaddatu apa cinta, ila taksir kepada keentengan atau kelalaian di dalam beribadah. Jadi sebaik-baiknya ayah itu, orang tua, ayah atau ibu, cinta bagaimanapun kepada anaknya jangan sampai melalaikan ibadahnya kepada Allah. Wa khairu al-abna lil aba, adapun sebaik-baiknya anak kepada orang tuanya, man lam yad'uhu taksir, yaitu orang yang tidak mengajak kepada man at-taksir apa kelalaian, ilal uquq kepada kedurhakaan. Jangan sampai kita ini durhaka kepada orang tua, intinya seperti itu. Apakah secara kasar atau bahkan tidak ngidepin jarang Madura, tidak peduli kepada orang tuanya, maka itu juga termasuk uquq. Orang tuanya lapar, naudzubillah, dibiarkan. Orang tuanya butuh ini, butuh itu, dibiarkan, sedangkan kita mampu untuk membantunya. Maka itu termasuk daripada uquq. Nasallallahu salam wal afiyah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang durhaka kepada orang tua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang al-barin kepada orang tua kita, orang-orang yang berbakti kepada orang tua mereka. Wallahu alam, sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad
wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin, sambil menunggu adzan maghrib.